Sobat Muda di YC, bersama saya Pastor Fari Komansilan. Kita akan merenungkan tentang bagaimana Dia yang tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karenanya marilah kita pikirkan sama-sama, kalau memang benar ada Allah yang tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia, apakah dalam kehidupan kita, apakah cerita tentang Dia yang tinggal dalam diri kita sungguh dapat disaksikan oleh orang lain, sungguh dapat dirasakan oleh orang-orang yang kita temui, oleh orang-orang yang dimana kita berinteraksi dalam keseharian kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, sahabat kita, atau siapapun. Mereka boleh melihat bagaimana setiap pikiran kita, perilaku kita, bahkan kerja emosi kita itu sungguh benar bahwa Tuhan tinggal dalam kita. Nah, karenanya mari kita tanya sama diri kita masing-masing. Bagaimana sih? Apakah benar ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita? Kalau Tuhan dalam diri kita, buktinya adalah, mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Jadi parameternya, jadi buktinya, jadi tandanya bahwa Allah tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia adalah kasih. Sedemikian itu, sesederhana itu. Tapi yang sesederhana itu pun terkadang kita sangat sulit untuk bisa mewujudkannya. Bukankah seperti itu? Nah, bagaimana sejauh mana dalam keseharian kita kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita? Kalau ada kasih Tuhan dalam diri kita, itu tandanya kita hidup dalam Dia dan Dia hidup dalam kita. Kasih itu menjadi software kita. Kasih itu menjadi penggerak kita. Sehingga dengan demikian, kalau itu menjadi software atau penggerak kita, dan kasih itu, kasih yang hidup dalam kita, sungguh kita hidupi dalam keseharian kita. Bagaimana menghidupi kasih Tuhan itu? Ya belajar untuk bagaimana Kristus mengasihi kita. Dari caranya Kristus. Setiap pola pikir Kristus. Setiap perilaku Kristus. Setiap bagaimana perasaan Kristus. Itu semua menjadi milik kita. Kita belajar dari Dia. Karenanya mari hari ini, pagi hari ini kita belajar tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita adalah bagaimana kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita. Terus berusaha, terus mengusahakan mempraktikkan kasih, sehingga setiap orang-orang yang kita temui, setiap orang-orang yang dimana kita berinteraksi, mereka sungguh tahu, oh ada Allah dalam diri kita, oh ada Tuhan dalam diri kita, dan kita menghidupi kasih Tuhan itu dalam setiap aktivitas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah kami ya Bapa, anak-anak muda, yang kami tahu bahwa Engkau sungguh tinggal dalam kami ya Tuhan. Karena kami mau katakan pada Engkau ya Tuhan, kami mau ya Bapa, kami mau hari demi hari kami mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kami, dalam setiap pola pikir kami, bahkan kerja emosi kami, dan perilaku kami. Hanya kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa belajar. Bagaimana kami belajar dari cara Kristus mengasihi orang lain. Bagaimana Kristus memikirkan kasih dalam kehidupannya. Bagaimana Kristus merasakan dan melakukan mengasihi orang-orang. Itulah juga yang akan kami lakukan. Itulah juga yang akan menjadi penggerak dalam pikiran dan kerja emosi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami ya Tuhan, hamba serahkan suatu hari ini, aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.